Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Bisalah Ramadan, pada hari ke-22 Ramadan tahun ini, fenomena apa saja di akhir-akhir Ramadan. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu atau narasumber dari SMP Negeri 1 Tatikum dengan narasumber Ustadz Syarifuddin. Baik, sahabat Bisalah Ramadan, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu Ustadz Syarifuddin dan adik-adik dari SMP Negeri 1 Tatikum. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bisalah Ramadan, dengan adik-adik SMP Negeri 1 Tatikum, TKA ya. Baik sahabat Bisalah Ramadan, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yaitu fenomena di akhir-akhir Ramadan. Karena kebanyakan di akhir-akhir Ramadan ini kita dihadapkan dengan antara keuntungan dunia, kemudian keuntungan di akhirat. Kita dihadapkan dengan dua fenomena itu. Fenomena apa saja yang di akhir-akhir Ramadan, baik di zaman Rasulullah, tidak luput juga di zaman kita juga sekarang makin dihadapkan dengan banyak kesibukan. Jadi mungkin saya lempar dulu ke sesi tanya jawab. Mungkin ada adik-adik siswa yang ingin bertanya. Baik, sahabat Bisalah Ramadan, kita kembali lagi di sesi Q&A, tanya jawab. Kita serahkan kepada adik-adik siswa SMP. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, bagaimana di akhir Ramadan? Bagaimana supaya kita tetap bersemangat mengerjakan amalia-amalia sampai di akhir ya, karena fenomena makin berakhir makin banyak yang meninggalkan, makin banyak saf-saf masjid yang kosong. Ya, diantara tips-tipsnya ini pernah kita sampaikan juga lalu, kita harus mulai dengan perencanaan ya, kalau ada rencana. Rencana itu dalam bentuk jadwal boleh. Kalau di kalangan siswa biasanya ada buku panduan amalia Ramadan ya, ada checklist amalan mana yang kita kerjakan, amalan mana yang tidak, sehingga kita bisa memantau sejauh mana hari ini progres atau peningkatan amalia kita ya. Jadi kita harus kontrol, karena kadang kita tidak sadari dengan kesibukan kita yang semakin padat, tugas yang semakin banyak, kadang kita terlalaikan dan tidak sadar bahwa kita telah meninggalkan banyak amalia yang tidak kita laksanakan. Jadi harus punya planning, jadwal, perencanaan yang bagus, sehingga kita bisa mengontrol amalia Ramadan kita. Kemudian kita harus memperbanyak referensi ya, harus banyak referensi. Apa keutamaan amal ini? Apa keutamaan Lailatul Qadar? Bagaimana kalau kita beramal tidak full sampai di akhir? Bagaimana juga kalau kita full, apa yang kita dapat? Semua kita harus sering baca, ya, bertanya kepada Ustadz, ya, agar kita termotivasi. Karena sesuatu, orang yang semangat itu karena dia tahu apa yang dia dapat. Saya melakukan ini, saya akan dapat ini. Tapi kalau dia tidak tahu, maka biasa-biasa saja. Maka ada orang yang kita jumpai, dia bahkan tidak tidur di sepertiga malam terakhir, karena dia yakin, kalau saya bangun malam, saya beribadah, saya baca Quran, saya dapat ini dan ini. Jadi pengetahuan seputar amalia Ramadan itu penting agar kita termotivasi untuk melakukan amal-amal sampai selesai Ramadan. Jadi itu ya, di antara tips bagaimana supaya kita tetap bersemangat. Terima kasih. Baik, syukron Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya seseorang yang dalam keadaan tidak berpuasa tetapi itu demi memenuhi kebutuhan makanan keluarganya? Iya. Ada orang yang alasan bekerja karena memang ada kehidupan keluarga yang dia bekerja hari itu untuk makan hari itu, bukan untuk makan besok. Ini kalau dia tidak bekerja hari itu, keluarganya tidak makan untuk besok. Mungkin dia buruh harian dan bekerja berat, yang memaksa dia untuk tidak bisa melanjutkan puasa. Kalau dia tetap berpuasa, maka pekerjaan itu tidak terbayar dia. Tuntutan pekerjaan tidak terlaksana. Nah, bagaimana itu hukumnya? Jadi ulama sudah menjabarkan ini, bukan berarti bahwa kita sama ratakan melegitimasi untuk seluruh pekerjaan berat boleh tidak puasa, tidak. Ada bentuk rukhsah atau keringanan dari para ulama yang memutuskan itu, tetapi dengan syarat-syarat yang ada. Ya, di antaranya pekerjaan dia yang pertama tidak bisa tergantikan oleh orang lain. Dia tidak terbayar gajinya untuk makan keluarganya itu kalau bukan dia yang kerja. Tidak bisa terwakilkan oleh orang lain. Yang kedua, waktu pekerjaan dia tidak bisa dirubah jadi pekerjaan malam. Dia harus kerja di siang itu. Kalau tidak, dia tidak terbayar gajinya dan tidak bisa makan keluarganya. Nah, kemudian antara persyaratan yang lain, dia tetap berniat puasa pada hari itu. Jadi jangan langsung malam sudah bangun sahur, besok saya akan bekerja kerja, tidak. Kalau mengatakan dia tetap berniat dulu, berusaha untuk tetap bangun sahur, menjalankan dulu. Nanti tatkala memang pekerjaan itu di jam berapa dia sudah tidak kuat lagi, maka itu baru ada keringanan untuk dia bisa berbuka. Ya. Kemudian ada lagi batasan-batasan lain pendapat para ulama bahwa ada batasannya ya. Jadi bukan yang dia cari ini untuk nafkah beberapa hari ke depan atau habis lebaran punya, bukan. Tetapi murni betul-betul yang dia cari adalah kebutuhan makan keluarganya dalam waktu dekat. Bukan, dan dia tidak punya tabungan ya. Selama dia masih punya tabungan yang boleh dia tarik dulu untuk biaya, maka sebaiknya dia tidak memaksakan diri untuk bekerja yang sampai membuat puasanya batal. Jadi dia tidak punya tabungan untuk makan. Kalau tidak bekerja hari itu keluarganya lapar. Dia tidak bekerja bisa mengganti waktu di malam hari. Ya, tidak ada orang lain yang bisa menggantikan posisinya. Maka ulama memberi rukhsah atau keringanan untuk dalam keadaan seperti ini. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Mungkin terakhir lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, bagaimana mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar? Ini pertanyaannya supaya bagaimana ini? Supaya mau jaga-jaga dapat ciri-ciri ya. Tidur-tidur dulu. Kalau soal dapat ciri-ciri baru lepas selimut ya. Ini yang berpotensi bahaya ini ya. Boleh juga mengetahui ciri-ciri bukan berarti untuk supaya kita tidak beramal di luar ciri-ciri itu. Ya, mengetahui ciri-ciri hanya sekadar ingin semakin menambah keyakinan kita. Dan memang ada beberapa dalil-dalil dari hadis Nabi yang menceritakan itu bahwa ada tanda-tanda. Di antara yang masih sempat saya ingat ada keterangan dari dalil hadis yang menjelaskan bahwa kalau dari suasana alam ya, ciri-cirinya suasananya kayak seperti tenang, adem ya. Kemudian dari segi cuaca tidak terlalu menyengat begitu. Pokoknya iklimnya sedang-sedang begitu ya. Orang merasakan ketenangan. Kemudian dari segi perasaan batin itu tuh merasa plong ya, kayak tidak ada beban. Kemudian ada perasaan bahagia. Dan dari sisi tanda-tanda alam kita merasakan cuaca yang enaknya, tidak terlalu dingin misalnya, tidak terlalu panas. Kemudian
dari sisi batin kita merasakan ketenangan yang luar biasa di malam itu. Jadi antara ciri-ciri alam yang digambarkan oleh meskipun tadi saya katakan jangan berpacu pada tanda-tanda alam. Kalau tidak Baik, sahabat Pisalah Ramadan, kita sudah di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak yang kita bahas, tapi ya kita tergantung sudah di akhir mendekati berbuka puasa. Terima kasih sahabat Pisalah Ramadan telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تحب العفو فاعف عنا يا كريم